Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Fatur di channel Fatur and Friends. Apa kabar Fatur Ranger? Pada video kali ini Abang akan melanjutkan materi mengenai bangun ruang sisi datar dengan submateri prisma ya teman-teman. Nah, kalau video sebelumnya itu tentang prisma dengan alas segitiga. Nah, kalau sekarang Abang akan jelasin prisma dengan alas segi 4 dan lingkaran ya sekalian. Materinya materi kelas 8. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, ini bentuk-bentuk prismanya. Yang pertama ada tabung, itu ketika alasnya lingkaran, dan prisma trapesium ketika alasnya berbentuk trapesium. Di sini saya cuma berikan contoh trapesium siku-siku. Jadi teman-teman bisa coba sendiri untuk prisma trapesium segitiga sama kaki ya. Atau enggak, teman-teman bisa request, nanti saya buatkan videonya. Nah, lanjut balok ya, ketika segi 4, kubus atau persegi panjang sebagai alasnya. Ini sudah dibahas di materi balok dan kubus, dan prisma dengan belah ketupat. Nah, belah ketupat sebagai alasnya. Oke, nah sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, bagaimana mencari luas dari masing-masing alas tersebut. Nah, kita mulai dari lingkaran, berarti ya tabung berbentuk lingkaran, VR kuadrat. Ini teman-teman udah pasti bisa. Terus trapesium setengah dari jumlah alas dikali tinggi. Jumlah alas yang sejajar, berarti yang sejajar yang ini sama yang ini ya teman-teman. Nah, ini yang sejajar. Hati-hati. Nah, di sini ini tingginya. Tinggi dari trapesium. Oke, langsung balok panjang kali lebar, otomatis ini panjang, ini lebar. Dan belah ketupat. Kalau belah ketupat diagonal kan teman-teman. Nah, setengah kali D1 kali D2. Nah, jadi setelah teman-teman tahu luas dari alas, pasti teman-teman tahu volume. Volume itu adalah perkalian antara luas alas kali tinggi. Oke, teman-teman? Sampai sini udah paham? Kita lanjut ke tabung. Nah, kalau di tabung unsur-unsurnya ada apa aja nih? Nah, yang pertama, memiliki dua sisi lingkaran. Nah, yang berhadapan ya teman-teman, saya kasih buletan ya. Nah, itu lingkarannya. Oke, lanjut. Nah, ini berupa lingkaran, kita pisahin. Nah, memiliki selimut tabung. Selimut mana nih? Nih yang abu-abu terang ya. Nah, ternyata kalau kita buka, itu bentuknya persegi panjang. Ini panjang, ini lebar. Nah, ketika ditabung, panjang dan lebarnya berubah. Panjangnya itu mengidentifikasikan bahwa ukurannya sama dengan keliling dari lingkaran nih. Itu harus sama. Jadi bisa disubstitusi bahwa panjangnya itu adalah keliling lingkaran V kali diameter, sedangkan lebarnya kita substitusi dengan tinggi. Gitu. Memiliki tinggi. Nah, ini tingginya. Tingginya itu sama dengan tinggi selimut atau lebar selimut. Oke, kita lanjut ke memiliki luas ya. Nah, ini biasanya nih luas. Luas area atau luas permukaan ya. Luas permukaan. LP gitu ya biasanya. Luas permukaan itu keseluruhan, di mana kita tahu ada dua lingkaran dengan luas lingkaran itu VR kuadrat. Nah, ini untuk lingkarannya dan selimutnya. Apa ini? Panjang kali lebar atau VD kali T. Nah, ini. Ini untuk selimut. Ini selimut. Ini dua lingkaran. Ini lingkaran. Ini kan ada satu. Nah, ini kurang kali dua. Karena ada dua lingkaran. Kalau tanpa tutup rumusnya langsung VD kali T sama dengan sama dengan ditambah VR kuadrat. Ini saya hapus ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan berapakah luas permukaan tabung tanpa tutup, berarti cukup mencari eh, luas alasnya satu biji aja. Misalnya VR kuadrat, langsung ditambah dengan selimutnya. VD kali T. Nah, ini. Ini untuk yang tanpa tutup. Tapi kalau yang nggak pakai tutup itu dikali 2. Kalau volume mah udah teman-teman udah pada paham VR kuadrat kali T. Oke, kita lanjut ke bentuk alas yang trapesium, siku-siku ya di sini. Nah, sikunya di mana teman-teman? Sikunya di sini. Nah, ini sikunya. Jadi, alas yang berhadapan tuh alas 1 dan alas 2. Ini saya gambarnya tidur tingginya. Ada tinggi prisma. Nah, unsur-unsurnya apa aja? Memiliki 6 sisi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini gambarnya nggak kelihatan transparan, tapi atas, bawah, kiri, kanan itu dihitung. Terus sama trapesiumnya ada 2, jadi 6.
memiliki dua sisi trapesium siku-siku, ini yang depan dan yang belakang ya. Nah, di trapesium ini kita biasanya dicari miring nih. Dicari berapakah miring dari trapesium ini. Nah, ini teman-teman pakai Pitagoras. Nah, Pitagorasnya gimana? Nah, ini miring. Aduh, kehapus, sorry. Kecoret, kita hapus dulu. Nah, miringnya itu adalah bentuk segitiga kan? Nah, segitiga. Nah, panjang dari sini itu adalah selisih antara A2 kurangi A1. Nah, jadi kan kita pengen cari yang lebih panjang. Itu nanti tandanya ditambah. Jadi selisih dikuadratin ditambah tinggi kuadrat. Itu adalah miring. Terus diakarin. Selanjutnya ada tinggi prisma. Ini tinggi prismanya. Langsung memiliki 4 sisi persegi panjang. Nah, 2 tambah 4, 2 trapesium tambah 4 persegi panjang, jatuhnya jadi 6 sisi kan. Nah, kayak gimana nih panjangnya? Nah, panjangnya beda-beda teman-teman. Ada A1, karena berhubungan dengan A1, berarti yang ini nih, yang X ini. Terus dengan M, berarti dengan miring yang paling atas. Terus A2 berarti itu yang sebelah kanan. Dan tinggi berarti tinggi dari trapesium, berarti yang paling bawah gitu ya. Nah, oke kita lanjut. Ada 12 rusuk, karena di alas depan dan belakang 4. 4 jadi 8, terus tingginya ada 4, jadi 12. Oke, memiliki volume. Volumenya teman-teman udah pasti tahu luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya luas trapesium kali tinggi dan memiliki luas area. Nah, kalau luas area atau luas permukaan kita hitung 2 trapesium. Nah, ini luas 2 trapesium ditambah 4 persegi panjang ini. 1, 2, 3, 4. Nah, tinggi prisma tinggal ditambahin sama A1, A2, M tambah T. Ini kan kali silang ya. Sama aja, teman-teman. Nah, itu kayak yang tadi saya jelasin. Oke, selanjutnya panjang rusuk. Kalau panjang rusuk teman-teman udah pasti tahu. Panjang rusuknya ya teman-teman hitung tinggi prismanya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Tinggi prismanya ada 4. Terus alas satunya ada 1 sama yang di sini 2. Nah, ada 2 kan. Nah, ini kan 2 alas 1, 2 alas 2, 2 miring dan 2 tinggi. Kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya. Kita sekarang bahas prisma belah ketupat. Prisma dengan alas belah ketupat. Nah, ini alasnya nih, sisi atau alas nih, depan dan belakang. Dalam belah ketupat identik dengan diagonal, diagonal dan miringnya berupa sisi karena nilainya sama gitu kan. Mau teman-teman tulis miring, mau teman-teman tulis sisi itu terserah teman-teman. Yang jelas nilainya harus sama. Nah, untuk unsur-unsurnya tidak jauh beda dengan yang lain. Mereka memiliki 6 sisi, memiliki 2 sisi belah ketupat, karena ini alasnya belah ketupat, depan dan belakang ini ya teman-teman. Ini di belakang, ini yang depannya. Terus, nah, kalau kita putar, rotasikan, ini kan bentuknya belah ketupat kan teman-teman. Nah, biasanya disuruh mencari sisi ini nih, atau miringnya. Gimana cara mencarinya? Teman-teman tinggal belah menjadi seperempat bagian. Nah, untuk yang di bawah sini nilainya itu setengah dari diagonal 2, yang tingginya itu adalah setengah dari diagonal 1. Nah, untuk miringnya berarti kan menggunakan Pitagoras ya. Berarti setengah diagonal 1 dikuadratin ditambah setengah diagonal 2 dikuadratin. Nah, lalu diakarkan. Itu untuk mendapatkan miringnya atau sisinya. Ini saya hapus biar teman-teman bisa lihat rumusnya. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya selain itu di prisma ini juga pasti punya tinggi prisma ya teman-teman. Selain tinggi prisma, kita memiliki 4 persegi panjang. Nah, 4 persegi panjangnya itu identik ya teman-teman. Yang ini yang 1, yang 2, yang 3, sama yang 4 ini identik. Kenapa? Karena sisi mereka sama. Hampir sama kayak kubus gitu ya. Oke, kita lanjut. Memiliki 12 rusuk. Nah, 12 rusuk nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Udah bisa dihitung. Volumenya juga sama, setengah D1 kali D2. Ini luas alas, luas alas. Nah, ini tinggi prismanya. Nah, sekarang luas area atau luas permukaan, kita lihat ada permukaannya di sini apa aja, dua layang-layang. Nah, yang ini dua layang-layang.
dua layang-layang, ini rumusnya, 2 kali setengah D1 kali D2, ini bisa dicoret, artinya D1 tinggal kalikan D2, terus ada 4 persegi panjang, yang mana? Yang 1, 2, 3, 4 ini teman-teman. Tinggi prisma tinggal dikalikan 4. Oke, untuk panjang rusuk, ya panjang rusuk dari keseluruhan bangunan ini, teman-teman bisa cek tinggi prismanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 tinggi prismanya dan ada 4 sisi yang sama besar. Ini kan 1, 2, 3, 4 untuk satu layang-layang. Nah, karena kita punya 2 layang-layang, kita hapus dulu. Maka jumlahnya jadi, aduh, jumlahnya jadi 8 kan. Nah, nih, kita hapus dulu. Nah, ya, untuk ya bisa teman-teman lihat. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kan 2 kali 4S atau jadi 8S. Nah, ini untuk prisma belah ketupat, teman-teman. Jadi ada rangkumannya, masih sama kayak yang di video prisma dengan alas segitiga. N itu menentukan banyaknya rusuk sisi alas. Kalau kita punya segi 4, berarti nilai N-nya sama dengan 4. Nah, banyaknya sisi berarti kan 4 tambah 2, 6. Itu sama kayak video sebelumnya, atau video yang pembahasan sebelumnya, teman-teman tolong cek. Banyaknya rusuk 3 kali 2, 3 kali 4, 12. Nah, ini tadi udah di-mention di atas. Terus banyaknya titik sudut, tinggal 2 dikali 4, ada 8. Nah, terus banyaknya diagonal sisi, berarti ada berapa nih? 4. 4 kurangi 1, 4 kali 3, berarti kan 4 kali ini. Nah, ini. Nah, 4 kali 3, berarti kan 4 kali 3, jadi 12. Terus yang terakhir banyaknya diagonal ruang, berarti 4 kali 4 kurangi 3. Berarti 4 kali 1, hasilnya 4. Nah, oke teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Teman-teman yang masih belum paham tentang prisma, teman-teman bisa putar ulang prisma dengan alas segitiga, balok dan kubus juga, prisma dengan alas segi 4. Nah, untuk teman-teman yang ingin request soal, silahkan request. Saya kasih kesempatan, dan bisa di komen di bawah video ini, atau langsung DM Instagram atau WhatsApp yang udah tertera di channel kita. Terus jangan lupa sebar video ini ke teman-teman yang lain, beri like, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.